Organisasi, tipe dan ciri khas wacana. Apa itu wacana? Wacana merupakan suatu pernyataan atau rangkaian pernyataan yang dinyatakan secara lisan ataupun tulisan dan memiliki hubungan makna antar satuan bahasanya, serta terikat konteks. Organisasi wacana. Ada dua cara penting yang dapat dilaksanakan dalam pengorganisasian wacana, yaitu A. Pengaturan kala, B. Struktur pohon. Dan kedua cara tersebut merupakan prinsip dari organisasi struktur wacana, dapat disamakan dengan subjek dan predikat pada organisasi kalimat, tetapi jelas bahwa isi suatu wacana merupakan sarana sangat ampuh dalam pencapaian koherensi. Tipe wacana. 1. Narasi. Narasi dikenal sebagai cerita. Pada narasi terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Ketiga unsur berupa kejadian, tokoh, dan konflik merupakan unsur pokok sebuah narasi. 2. Konversasi. Konversasi merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya terdapat dalam percakapan telepon. 3. Eksposisi. Eksposisi merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya sebuah karangan, artikel, esai, dan lainnya. Keempat, deklamasi. Pada hakikatnya, deklamasi adalah suatu cara menyampaikan puisi di depan umum dengan menggunakan naskah puisi yang sudah dihafalkan. Kemampuan deklamator akan dapat diukur dari kemampuan menghafal dan mengekspresikan amanat puisi melalui orasi atau membaca, ekspresi atau gaya wajah, pantomimi atau gaya anggota badan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gaya deklamasi antara lain: A. Pemahaman dan penghayatan terhadap isi puisi, B. Peningkatan konsentrasi atau pemusatan pikiran, C. Pelatihan olah vokal atau artikulasi, D. Memperhatikan ekspresi ungkapan batin melalui penampilan air muka, E. Memperhatikan mimik, gerak tangan, gerak mata, dan lainnya. 5. Puisi. Puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Menurut zamannya, puisi dibedakan atas puisi lama dan puisi baru. Puisi lama. Ciri-ciri puisi lama yaitu A. Merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya, B. Disampaikan lewat mulut ke mulut, C. Sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Contoh dari puisi lama yaitu mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibun. Puisi baru. Ciri-ciri puisi baru yaitu A. Bentuknya rapi simetris, B. Mempunyai persajakan akhir atau yang teratur, C. Banyak mempergunakan pola sajak pantun dan syair meskipun ada pola yang lain, D. Sebagian besar puisi 4 seuntai, E. Tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis, F. Tiap gatranya terdiri atas 2 kata atau sebagian besar 4-5 suku kata. Contoh dari puisi baru yaitu balada, himne, ode, epigram, romans, elegi, dan satiris. Ciri khas wacana. 1. Urutan tipe kalimat dan klausa. Masalah-masalah yang berkenaan dengan wacana langsung dan wacana tidak langsung memang menimbulkan aneka kendala yang paling umum, menyangkut urutan-urutan, tipe-tipe kalimat, dan klausa juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 2. Penanda urutan kalimat. A. Konjungsi adverbia tradisional seperti kemudian, lalu, oleh karena itu, akhirnya, dan lain-lain. B. Bentuk kata kerja khusus untuk menyatakan bahwa klausa tertentu terikat pada beberapa klausa atau kalimat lainnya. C. Bentuk pronominal yang menyatakan bahwa personal subjek atau objek terlibat dalam bentuk yang sama atau berbeda dengan bentuk yang bersamaan pada kalimat yang diikuti atau mengikutinya. 3. Ciri-ciri kata, urutan kalimat, dan klausa. Faktor temporal atau kekalahan suatu narasi seringkali sangat penting dalam struktur wacana, karena dalam beberapa bahasa, urutan atau susunan linguistik kata-kata dan urutan historis peristiwa haruslah paralel. 4. Ciri spasial, urutan kalimat, dan klausa. Ciri spasial urutan kalimat atau klausa juga merupakan bagian wacana yang penting dalam beberapa bahasa. Sebagai contoh, dalam beberapa bahasa, sudut pandang spasial bagi suatu tindakan justru merupakan posisi pencerita pada saat berbicara, dan oleh karena itu, semua ekspresi bergantung kepada pendirian pengarang. 5. Penyambung formal dan semantik. Pembawa dan penyambung klausa dan kalimat merupakan hal yang umum dalam mengaitkan ciri-ciri semantik
dan referensi pronominal dari satu kalimat kepada kalimat lain, dan sangat membantu untuk menyesuaikan diri para penerima terhadap serangkaian peristiwa dan juga orang-orang yang berpartisipasi. Baiklah, itulah penjelasan materi mengenai organisasi, tipe, dan ciri khas wacana. Terima kasih.